Episode 20. Gue kira lo sahabat gue, Bi. Ucap Dion dingin menatap tajam ke arah Bian yang saat ini ada di depannya. Sumpah Yon, gue gak tahu kalau Lira itu adalah Ariel. Ucap Bian jujur. Halah, bullshit lo. Seru Dion tak percaya. Lo tahu kan bagaimana perasaan gue sama Ariel dan sejak kapan? Ucap Dion. Gue udah ngomong jujur sama lo, tapi kalau lo gak mau percaya gue bisa apa? Ucap Bian. Putusin Ariel. Ucap Dion tegas. Putusin dia kalau emang lo masih anggap gue sahabat. Sambungnya. Sorry Yon, lo emang sahabat gue, tapi gue gak akan pernah putusin Lira. Jawab Bian tak kalah tegas. Shit, sahabat macam apa lo yang tega nikung sahabatnya sendiri, hah? Ucap Dion langsung menarik kerah bajunya Bian dengan emosi. Sahabat macam apa juga yang pengen menghancurkan hubungan sahabatnya sendiri, Yon? Seru Bian tak kalah emosi. Gue udah minta maaf karena emang gue nggak tahu kalau ternyata Lira gue adalah Ariel lo. Ucap Bian menghempaskan tangan Dion yang sedari tadi mencengkram kerahnya. Kalau emang lo nggak bisa dukung gue sama Lira, gue gak bisa maksa itu karena gue tahu perasaan lo. Tapi gue juga gak akan pernah mau lepasin Lira sampai kapanpun. Lo ingat ucapan gue kan Yon, kalau gue akan bawa Lira serius sampai ke pelaminan kelak. Dan bukankah lo mendukung gue keras akan hal itu? Pekik Bian membuat Dion terdiam. Buk. Dion memberikan bogeman mentah pada wajah Bian hingga membuat Bian tersungkur karena tanpa persiapan. Gue rasa persahabatan kita cukup sampai di sini. Ucap Dion dingin lalu pergi meninggalkan Bian yang masih tersungkur di jalan. Ah! Teriak Bian begitu frustasi. Mengapa di saat ia akan memperbaiki kesalahannya malah masalah datang bertubi seperti ini? Dan juga mengapa ia harus terlibat cinta segitiga dengan sahabatnya sendiri seperti ini? Ariel, ucap Dion pelan. Setelah menemui Bian, Dion pun segera membelokkan motornya ke rumah Ariel. Ngapain Kak Dion malam-malam kesini? Tanya Ariel. Kenapa harus Bian, Ril? Tanya Dion tanpa menjawab pertanyaan Ariel. Kenapa bagaimana maksud kakak? Tanya Ariel bingung, walau sebenarnya ia tahu maksudnya apa. Kenapa lo harus pacaran sama Bian? Dia sahabat gue, Ril. Ucap Dion pelan. Lo tahu kan bagaimana perasaan gue ke lo? Ucapnya lagi dengan menatap lekat mata Ariel. Kak, ucap Ariel pelan. Hati dan perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Mau sebesar apapun cinta kita pada seseorang, bila ia tidak mencintai kita, kita tidak boleh memaksanya. Kak, Ariel tahu kakak itu orang baik. Kakak pasti akan bisa dapat yang jauh lebih baik dari Ariel. Ucap Ariel. Buang perasaan kakak ke Ariel dan mulailah membuka hati kakak untuk cewek lain. Ariel tahu dan sadar akan perasaan kakak sejak dulu. Namun Ariel diam karena Ariel gak mau ngelukain kakak. Ariel berharap dengan kakak melihat hubungan Ariel dan Raffi akan membuat kakak menyerah dengan sendirinya. Dulu gue memang sudah berusaha melupakan lo, Ril. Gue udah ikhlasin lo buat bahagia sama si kunyuk itu. Tapi setelah gue tahu lo disakiti dan dikhianati sama dia, gue udah bertekad bahwa gue gak akan mundur lagi, Ril. Gue mohon kasih gue kesempatan buat merebut hati lo, Ril. Gue sayang sama lo. Ucap Dion. Tapi gue udah pacaran sama Bian, Kak. Ucap Ariel sedikit kesal lantaran Dion pantang menyerah. Gue gak peduli, Ril. Gue akan terus berusaha buat merebut hati lo dari Bian. Ucap Dion yakin. Lalu setelah itu ia segera pamit meninggalkan rumah Ariel. Dasar kepala batu, silahkan aja berusaha. Tapi kalau nggak dapet jangan nangis, ucap Lira dengan kesal. Beberapa hari setelah kejadian itu, hubungan Bian dan Dion semakin renggang dan bahkan mereka terlihat tak pernah lagi dalam satu keadaan yang sama. Seperti halnya saat ini Bian dan Andre sedang nongkrong di kantin. Dari kejauhan Bian sudah melihat kedatangan Dion, maka Bian akan langsung cabut pergi dan begitu pun sebaliknya. Kalian berdua ini kenapa lagi sih? Tanya Andre yang kesal melihat kedua sahabatnya bertingkah seperti anak kecil. Gak apa-apa, jawab Dion cuek.
kalian kayak anak kecil, tahu nggak? Seru Andre. Dia yang kayak anak kecil. Cih, sahabat. Sahabat macam apa yang tega menusuk sahabatnya sendiri? Ucap Dion kembali terlihat marah. Menusuk? Maksud lo? Tanya Andre yang memang belum tahu akar permasalahan kedua sahabatnya. Baik Bian maupun Dion masih bungkam akan masalah mereka. Kalian ini masih nganggep gue sahabat gak sih? Kalian ada masalah berdua, diem-diem aja, dan buat gue berada di situasi tengah-tengah yang gak tahu apa-apa begini. Gue berasa kayak kambing congean yang gak ngerti apapun. Seru Andre meluapkan kekesalannya. Lo tanya aja sama dia, jawab Dion cuek. Lo atau dia itu sama, kalian sama-sama sahabat gue, ucap Andre dingin. Males gue bahas tukang tikung kayak dia. Dahlah, gue cabut, ucap Dion langsung pergi. Gue punya temen berdua kayak setan semua, ucap Andre frustasi. Halo Jeffy, ucap Bian kepada salah satu keponakannya yang sedang disuapi makan oleh Jenar. Dia Javier Bi, ucap Jenar cemberut sebal lantaran Bian masih juga suka salah manggil padahal umur bayi Twinje sudah hampir 1 tahun. Masa sih? Ucap Bian tak percaya sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kamu lihat baik-baik wajah mereka berdua, titah Jenar, lalu Bian pun langsung menatap keduanya secara bergantian hingga membuat kedua bayi itu tergelak melihat wajah bingung omnya. Wajahnya sama, ucap Bian yang memang tak melihat perbedaan di antara dua bocah tersebut. Bibip bibip babab babab bu. Celoteh Javi menyemburkan buah naga yang berada di mulutnya tepat ke wajah Bian hingga membuatnya dan kembarannya tergelak, begitupun Jenar. Tuyul, pekik Bian kesal lantaran ia sudah rapi dengan hendak pergi kuliah namun malah disembur oleh mbah dukun kecil si Javi. Hahaha, maaf Bi, maaf, kata Jenar meminta maaf sambil tertawa. Gue salah mengira, gue kira dia gak akan kayak si Aiden, rupanya malah lebih parah, ucap Bian kesal. Itu tuh ucapan sayang Bi, kata Jenar. Sayang apaan kayak gini? Kata Bian. Kamu udah nakal ya, ucapnya lagi, lalu mengambil baby Javi yang telah menyemburnya tadi dari strolernya. Kamu mau ngikutin jejak Bang Aiden ya? Ucapnya lagi sambil mengangkat Javi tinggi-tinggi hingga membuat Javi semakin tergelak. Babab mo, ucap Javier yang iri merentang-rentangkan tangannya ke atas agar juga digendong oleh Bian. Oh, kamu juga mau ikutan ya? Kata Bian langsung dibalas anggukan kepala oleh Javier. Namun Javi langsung merangkul leher Bian dengan erat agar tak diturunkan oleh Bian. Javi, turun dulu, nanti gantian lagi, oke? Kata Bian sambil mengangguk. Teh, ucap Javi. Oke, namun sambil menggelengkan kepalanya. Javier sama mami ya, ucap Jenar kepada Javier, namun ia tidak mau dan malah menangis sambil terus merentangkan kedua tangannya agar segera digendong oleh Bian. Ya udah berdua ayo, kata Bian, namun Javi tidak mau. Dia semakin mengeratkan pelukannya pada leher Bian agar Bian tak mengambil saudara kembarnya. Kalian ini masih tuyul, udah gak ada yang mau ngalah gini. Gimana nanti gedenya? Ucap Bian langsung ditanggapi gelak tawa oleh Javi. Javier sama mami, kita lihat ikan yuk. Jenar memaksa Javier untuk digendong meskipun ia memberontak dan tidak mau. Namun Jenar tetap nekat membawanya pergi sebelum ia semakin merasa iri kepada Javi. Heh tuyul kecil, kamu gak boleh gitu sama Javier. Kalian ini saudara, harus akur dan tidak boleh berantem, oke? Ucap Bian kepada Javi. Teh, jawab Javi. Kini ia menganggukkan kepalanya, tidak seperti tadi yang bilang oke, tapinya menggelengkan kepalanya.